بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabatku dimanapun berada, khususnya kawan-kawan yang hadir di Majlis Ar-Raudhah di malam hari ini, alhamdulillah kita bisa duduk bersama untuk mencari ilmu. Kadang-kadang kita enggak sadar kalau yang kita lakukan ini mahal. Kalau cari duit gitu ya, kadang-kadang terasa sesuatu. Ya, terasa sesuatu. Duit, harta. Kalau cari ilmu, kadang-kadang, ya kadang-kadang belum bisa dirasakan sesuatu. Orang kalau cari duit itu kan belum tentu dapat ya. Kalau cari ilmu itu belum sampai sudah dapat. Ya, belum sampai sudah dapat. Dan ilmu adalah kekayaan yang hakiki. Karena santapannya ruhani, santapannya hati, dan yang akan menjadi jalan menunjukkan kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan pulang kita. Kita kan aslinya dari sono ya, dari jannah aslinya. Jalan pulang kita ini petunjuknya adalah ilmu. Makanya alhamdulillah kita dikasih sama Allah Ta'ala nikmat ini. Bisa duduk bareng, apalagi ya memang nikmat. Artinya apa? Selain kita cari ilmu, ya alhamdulillah ya dapat kopi. Ya, kopinya juga ada sahabatnya, namanya roti. Rotinya juga akhirnya dilancarkan nanti pakai air bening, bukan air putih, air bening ya. Pulang insya Allah perutnya
sama Allah dibuat kenyang. Kalau enggak kenyang ya berarti enggak baca bismillah. Karena kalau enggak baca bismillah waktu mau makan, itu setan ikut makan. Berarti makanannya dimakan setan. Makanya enggak kenyang. Nah, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan yang pengen saya sampaikan, tadi renungan saya sebelum duduk di sini tentang surat Al-Fatihah. Tentang surat Al-Fatihah. Ini renungan, bukan tafsir ya, renungan. Al-Fatihah itu ayat pertamanya apa? Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Hikmahnya, siapa yang hidupnya Bismillah, nanti dia akan terus Alhamdulillah. Jadi orang itu yang hidupnya Bismillah terus, ya hasilnya Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah itu biasanya nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Artinya orang yang hidupnya bismillah terus, minta tolong sama Allah terus, berpegang sama Allah terus, harapannya hanya kepada Allah terus, maka dia pasti mendapatkan nikmat. Senang dan senang dan senang. Nah kalau sekarang hidup kita kok banyak innalillah, bukan alhamdulillah, coba dicek. Hidupnya pakai bismillah atau bismil fulus. Atas nama duit. Dengan menggunakan kekuatan kemampuan berpikir saya. Kemampuan saya berusaha. Kemampuan saya, dia. Allahnya enggak dipakai sama dia. Allahnya enggak dijadikan pegangan. Allahnya enggak dijadikan sandaran, maka ya hidupnya tidak alhamdulillah, yang ada keluh kesah. Akhirnya kita ucapkan na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terselamatkan dari sifat yang seperti itu. Amin. Itu renungan. Pada malam hari ini saya akan membahas satu sabda Nabi Muhammad SAW tentang doa yang buruk. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi sewaktu khutbah Jumat saya baca dan terjemahkan apa adanya. Karena khutbah Jumat itu prinsipnya lebih cepat, lebih baik. Ya, bisa makan siangnya nanti lebih lama, istirahatnya lebih lama. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kalau nama sahabat disebut, kita disuruh mengucap radhiyallahu anhu. Kalau kita mendoakan sahabat mendapatkan keridhaan, maka kita juga akan diberi keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda utusannya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian sekali-kali mendoakan keburukan pada diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah sekali-kali kalian mendoakan keburukan kepada anak keturunan kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan sekali-kali kalian mendoakan keburukan kepada harta benda kalian. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Jangan sampai ketika kalian berdoa yang buruk, ternyata doa itu bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa, sehingga doa buruk kalian terkabul. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita bahas. Lisan ini kecil.
shaghir. Ya. Lisan sama tangan besar mana? Besar tangan ya. Tapi bahayanya banyak mana? Banyak lisan. Gara-gara lisan, dua negara bisa berperang. Gara-gara lisan, dua negara bisa berperang. Gara-gara lisan, antar keluarga bisa bermusuhan. Gara-gara lisan, yang halal bisa jadi haram. Siapa itu? Pasangan hidup yang tadinya halal bisa jadi haram gara-gara lisan. Kalau lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan pisah. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara lisan, seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Dan gara-gara lisan, hidup itu bisa berantakan. Hidup bisa berantakan. Termasuk ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, ada enggak orang yang seperti ini? Ini orang ya, bukan saya. Saya mau ngasih contoh seseorang yang modelnya begini. Aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin bahagia. Aku tidak mungkin sukses. Ada enggak yang ngucap seperti itu? Itu kadang seseorang ketika marah itu ya, gayanya itu marah sama pasangannya, tapi kalimatnya ngeri. Tanpa dirimu, Allah tak akan pernah membahagiakan aku. Ini kalimat pandai atau kurang pandai? Kurang pandai. Kalau sampai dia tidak mau datang ke sini, maka aku akan bla 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 yang jelek-jelek gitu. Yang jelek-jelek. Ini semua doa buruk tapi doakan dirinya sendiri. Hati-hati. Kalau bahasa Indonesianya, hati-hati malaikat lewat. Betul. Istilahnya kan begitu ya, hati-hati malaikat lewat. Apa hubungannya dengan malaikat lewat? Maksudnya hati-hati doamu diamini malaikat. Kalau doamu diamini malaikat, pas Allah mengabulkan, maka begitu kamu bilang tidak akan bahagia, maka ya itulah yang kamu dapatkan. Tidak akan bahagia. Ada itu istri yang ngomong kepada temannya, aku tak mungkin bahagia bersamanya. Malaikat ngomong, qabul. Selesai. Habis. Selamanya dia enggak bahagia. Setelah itu dia keluh kesah sama temannya. Masa udah saya masakkan, semua udah saya lakukan, kenapa kok saya seperti ini? Temannya jawab, nah, waktu itu kamu kan yang ngomong sendiri. Aku tidak akan bahagia bersamanya. Nah itu mungkin pas malaikat lewat, malaikat ngomong qabul, amin. Selesai hidupmu. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Jangan pernah ngomong yang enggak baik. Rasul sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, hendaknya ngapain? Diam saja. Nah, anehnya itu ada orang yang disuruh ngomong baik enggak mau. Contoh, ini termasuk doa buruk ya. Ada orang datang ke tempatnya seseorang lah, entah orang itu ulama, entah bukan ulama. Orang tadi berkeluh kesah. Wah, saya ini sakit jantung, akut. Temannya bilang, sehat, kamu sehat. Ucapan temannya ini bagus atau enggak bagus?
bagus. Orang tadi ngomong, aku ki loro, aku ini sakit. Ya insya Allah sehat. Bagus enggak kalimatnya? Bagus. Tapi temennya enggak mau terima, disebut sehat enggak mau. Aku ki loro, meh mati. Ditambahi lagi. Aku nih sakit, udah mau mati. Sehat, insya Allah panjang umur. Bagus tak ucapan temannya? Bagus. Dia ngeyel lagi. Kamu tuh saya kasih tahu saya ini sakit kok. Dibilang sehat panjang umur. Pertanyaan saya di antara dua orang ini yang waras yang mana? Yang mana yang betul yang mana ini? Yang ngomong baik. Mestinya kalau ada kita lagi ngomong, wah saya lagi sakit, teman yang ngomong sehat insya Allah. Ucapan kita apa? Amin. Selesai. Lah ini dia omong yang baik kok enggak mau, berarti itu sama dengan doa buruk. Seseorang yang didoakan baik tidak mau, berarti dia lagi berdoa yang buruk. Jadi doa buruk itu bukan mesti ngomong yang buruk. Contoh, Bu, Ibu, ya, anak ibu umur 19 tahun. Menurut peraturan negara, anak perempuan sekarang 21 tahun baru bisa mendapatkan surat nikah ya. Kalau saya enggak salah, saya juga belum ketemu yang umurnya segitu. Maksudnya yang nikah-nikah ini kan sekarang umurnya di atas itu, betul ya? Tapi kemarin dulu ada seseorang menikahkan anaknya yang belum umur 21 tahun. Itu peraturannya negara, maka harus sidang dulu. Sampai nanti dapat surat izin menikah. Kalau saya enggak salah, saya bukan ahlinya ya. Nanti dicek lagi, ya dicek lagi. Ini ada ibu-ibu, artinya mau umur berapapun asal peraturan negara diikuti, ya tetap nikah, betul ya? Ada ibu-ibu didoakan temannya, begitu lihat anaknya umur 17 tahun, ini temannya ngomong, mudah-mudahan cepat nikah. Mestinya ngomong apa? Amin. Jawaban ibunya, masih kecil, jangan dulu. 10 tahun kemudian ketemu temannya, ditanya, gimana anakmu? Urung laku. Kalimatnya ya agak enggak enak, anak kok ke didol. Jodohnya belum datang. Temannya kemudian mengingatkan, lah dulu kamu saya doakan semoga anakmu segera menikah. Jawabanmu masih kecil. Nah ini gara-gara doamu sendiri. Bu, jadi besok kalau anak ibu 5 tahun, ada yang mendoakan semoga segera menikah. Jawabannya apa Bu? Amin, gitu aja. Oh, kalimat yang baik kok ya, amin. Jadi kadang-kadang itu jodohnya anak enggak ketemu-ketemu, itu yang salah dongo. Ada lagi, didoakan sama kawannya, semoga anakmu segera menikah. Oh biar ngambil S2 dulu. Akhirnya orang tuanya ngeluh setelah berapa tahun, anak saya disuruh nikah enggak mau. Dijawab sama temannya, lah kamu nikahkan sama ilmu, enggak sama laki. Jadi ya salahmu sendiri. Oh dulu saya doakan kok kamu nolak. Ini menolak didoakan yang baik sama dengan doa yang buruk. Kan mungkin kita bantah, oh saya enggak pernah doa yang buruk kok. Doa saya baik-baik. Lah ya tapi kamu didoakan yang baik, nolak berarti kamu doanya buruk. Bapak-bapak coba saya mau nanya, kalau didoakan sama orang agar istrinya nambah, ngucap apa? Ngawur kamu. Dilanjut,
insya Allah nambah pinter bib istrinya. Begitu kan ya, nambah rezeki istrinya. Doanya dilanjut, insya Allah nambah solihahnya. Betul ibu-ibu? Tuh. Itu Bu beda loh, maksud saya sama maksudnya bapak-bapak beda. Tapi hanya Allah yang paham maksud kami. Biar melek, ini pemirsa Solo lagi hujan deras ya, hujan deras dari tadi. Jadi kalau enggak dikasih sedikit yang model begini, yang tidur nomor 1 saya dulu. Ya sebelum yang lain tidur, saya dulu yang tidur. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi jangan mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri, jangan. Misal ada orang mendoakan begini, semoga kamu dapat rezeki yang banyak, insya Allah kamu dapat rumah yang besar. Mestinya ngucap apa? Amin. Tapi ada orang yang jawab, gak usah, yang ini udah cukup. Gini aja udah cukup, saya bahagia, gak usah yang besar-besar. Gak lama anaknya nikah, gak lama cucunya 10. Setelah itu dia ngeluh, omah kok cilike kaya ngene. Gak iso obah. Sementara dia enggak dapat rezeki untuk beli rumah yang lebih besar. Temennya kemudian ya bukan nyinyir, bukan. Tapi ya rodok ngenyek. Biyen gaya, dulu kamu gaya. Didoakan biar rumahnya besar, enggak usah segini cukup. Ya segini cukup. Makanya kalau ada yang doa baik-baik, amini saja. Jangan lupa tutup pakai ma'al lutuf wal afiyah gitu. Iya, tapi selamat gitu. Ya, bagus-bagus tapi pakai selamat, sehat, aman, penuh dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan kalian doakan buruk anak-anak kalian. Ini biasanya yang rodok suka lepas kendali biasanya ibunya. Betul ibu-ibu? Ngaku loh ya. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan hampir mati siapa? Yang menyusui siapa? Yang nyebokin siapa? Kalau anak kena flu, gak bisa ambekan, yang nyedot umbelnya siapa? Yang gak enak-enak berurusan dengan anak, yang ngelakoni siapa? Yang nikahkan siapa? Nah, Bapak bagiannya enak ya? Saya nikahkan kamu selesai. Yang dandani siapa? Ibunya. Yang ngurusi ibunya. Bapak cukup? Saya nikahkan. Gitu aja. Tugasnya Bapak jadi enak atau enggak enak? Enak. Enak. Ibu-ibu protes, jadi orang laki itu kok enak ya? Enggak ada dalam hadis suami mentaati istri kemudian masuk surga. Enggak ono. Buat suami itu amalannya berat-berat. Qiyamul lail. Cari nafkah yang halal. Keluar dari rumah cari nafkah yang halal. Perbanyak istighfar. Nah, kalau istri itu amalannya enak kok. Sholat 5 waktu, puasa yang wajib, jaga kehormatan diri, taat suami, masuk surga. Kok gampang ya? Enak ya perempuan tuh ya. Masuk surganya mudah. Kalau laki-laki banyak persyaratan. Nah kenapa perempuan lebih mudah masuk surga? Karena perempuan mengalami amal-amal yang luar biasa dalam membesarkan anak. Makanya hadisnya itu ummuka thumma abuk. Ketika seorang bertanya, mana yang harus aku berbakti kepadanya dari orang tuaku? Maka Rasul menjawab SAW, ibumu, kemudian ayahmu. Ini bukan masalah urutan. Tapi Nabi SAW menunjukkan bahwasanya ibu itu pengorbanannya lebih banyak. Ibumu karena mengandung, ibumu karena melahirkan, ibumu karena
besarkan. Baru ayahmu karena membiayai semuanya. Itu kalau ayahnya membiayai loh ya. Kadang-kadang bapak tuh yang gak cetok gitu ya. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saja. Bu, ibu, jadi yang paling capek urusan anak siapa? Yang sering mengumpat anak siapa? Pak, saya mau nanya Pak. Bapak kalau buat satu produk, misalnya yang gampang sajalah, buat apa sih gampang? Ya anggap rumah gitu aja. Bapak buat rumah. Biasanya rumah buatan Bapak kagumi tidak? Bagus. Ada yang mengkritik namanya istri. Kamar kok seperti ini, jawaban kita apa? Bagus. Betul ya? Produk kita nggak akan kita cela. Bagus. Bagus, oke, suka. Lah anak tadi itu peran besar produknya siapa? Istri kan, ibu yang besarkan dan lain sebagainya. Tapi yang sering mencela siapa? Siapa yang sering mencela anak? Kok kurang ngaku ya? Karena sering terjadi begini, mudah-mudahan ini hanya dalam sinetron bukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak akan ridho sama kamu, biar mampus kamu. Masya Allah, ngeri itu. Begitu anaknya ketabrak, meh mati, ditangisi, anakku. Lah mau sing donga sapa? Tadi yang teriak biar mampus siapa? Siapa? Dalam sinetron singkat tadi, ibu. Mudah-mudahan hanya dalam sinetron karya Habib Novel. Yang berangkat sekolah neriakin anak siapa? Bapak kan mesti nyantai saja. Telat gak popo. Betul ya? Santai. Bukan sholat. Kalau sholat gak boleh telat. Kalau sekolah ya telat nanti disetrap ya kon ngadeg ya gak apa-apa. Ibunya marah sama anaknya. Kamu itu anak kok malas. Mana malas. Ini yang ngumpat dengan kalimat malas siapa? Ibu. Besoknya anaknya telat lagi. Itu hasil apa? Hasil doa hari sebelumnya. Paham? Karena sebelumnya udah diumpat anak malas, besoknya jadi malas. Makanya kalau ibu mau bangunkan anak, itu muncullah kalimat yang ajib gitu loh. Anak soleh, anak pinter, anak rajin sekolah jam 8, Masya Allah. Anaknya pasti ketawa, ibuku lucu. Sekolah jam 8 dibilang anak rajin. Dia paham, disindir sama ibunya. Tapi ini kan kalimat yang bagus, doa yang bagus. Besoknya anaknya sekolahnya ya waktu yang tepat. Karena ibunya ngomong yang baik. Makanya orang-orang dulu tuh kalau marah sama anak itu marahnya terstruktur. Bener, kalau marah sama anak marahnya terstruktur. Kalimatnya nggak ada yang salah. Marah, matanya merah membelalak. Mulutnya itu mengeluarkan kalimat yang keras. Tapi yang keluar, moga-moga pinter gue, Masya Allah. Itu saya ngalami. Allah yahdik gitu ya. Semoga Allah kasih kamu hidayah. Ya jadinya makanya banyak anak-anaknya orang-orang yang paham. Ya, orang-orang yang paham. Itu bagus. Makanya orang Jawa dulu ya. Kalau kita ini kan zaman sekarang sudah kebanyakan ketempelan produk-produk kurang jelas soalnya. Orang Jawa dulu tuh kalau bilang anak yang dalam tanda kutip nakal, disebut apa itu?
pinter. Betul ya? Oh itu anak pinter itu. Anak itu pinter. Enggak pernah disebut nakal. Kalau sekarang bocah kok belingi rairam. Anaknya lari-lari loncat-loncat, gelas pecah, piar. Temennya ngomong, anak siapa? Anakku, pinter. Walaupun tahu itu iya tingkahnya luar biasa. Ciri-ciri orang yang pinter banyak gerak di masa kecil. Ciri-ciri orang yang kecilnya kurang pinter, tuanya banyak. Tuanya banyak gerak. Jadi pilih mana? Geraknya di masa kecil atau di masa tua? Masa kecil. Wah anak pinter. Jangan doakan keburukan anak kita. Doakan yang baik. Marahlah kalau waktu mau marah. Tapi marahnya yang baik. Anak pinter tambah soleh gitu ya. Sama gregetan gitu ya. Mau dikletak atau mau dikerumus ya. Terserah. Tapi yang keluar kalimat yang baik. Begitu antum teriak anak pinter soleh. Lah kok pas malaikatnya lewat amin. Klik jadi wali. Insyaallah. Lah kok pas ada orang yang marah sama anaknya bukan antum. Ada orang marah sama anaknya anak bodoh. Malaikat lewat kabul. Wah anaknya enggak pinter. Bahaya itu. Makanya kita suruh doa yang baik, ngomong yang baik terhadap anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, wala tad'u ala amwalikum. Nah ini penting ini. Banyak orang sekarang mumet urusan duit ya gara-gara ini. Dan jangan mendoakan keburukan harta kalian. Motornya enggak enak, teriak, motor rongsok. Macet wae. Pernah ngalami yang begitu? Wah itu ya jadi itu. Ini motor enggak akan bawa kebaikan karena disumpahin yang jelek. Jadi kalau motor kita itu memang ya elek. Ngomongnya sing apik, Masya Allah. Rasamu seperti moge. Wah. Tapi bodimu kurus. Ya. Mudah-mudahan jadi kendaraan yang berkah, ya, mengantar sampai jannah. Tapi setelah umur panjang nggak pakai kecelakaan. Mengantarkan ke jannah kendaraan ini kalau nggak diperjelaskan bahaya. Loh, ngantar ke pengajian ya ke jannah. Kalau menyebabkan mati kan ya juga ke jannah. Maka ke jannahnya harus diperjelas. Hati-hati dalam berdoa. Yang spesifik, yang betul. Jangan salah kutip. Ya, jangan salah kutip. Baju. Wah, ada orang itu yang mendoakan bajunya dengan doa yang buruk. Baju ini kalau dipakai enggak pernah bawa rezeki. Ini kalimatnya bagus atau jelek? Jelek. Besoknya dipakai. Enggak dapat rezeki. Padahal sudah diatur strategi sebagus mungkin. Setelah itu komentar, loh tenan toh. Betul kan kalau pakai ini enggak dapat rezeki. Lah kamu sendiri yang ngomong. Ada lagi toko. Toko yang itu tuh enggak pernah untung. Jadi kalimat ini yang menyebabkan tokonya diamini malaikat. Enggak pernah untung. Harta, jangan doakan yang buruk. Doakan yang baik. Makanya kalau kita pengen harta kita dapat doa yang baik, kalau ketemu orang ya minta. Misal, kok kita punya motor, ketemu orang gitu. Motornya ya, ya doakan ya, biar dia nanti punya anak yang banyak. Suwi rada gumun ya. Motornya punya anak baik, maksudmu piye? Ison tuku akeh ngono lho ya. Berkat yang satu ini bisa menghasilkan banyak motor. Jadi dia punya motor, punya anak yang banyak. Keliling dagangan naik motor tersebut, akhirnya bisa beli motor-motor yang lain. Amin.
Temennya ngakak, amin, amin, amin. Gitu. Terus ditambahi, mudah-mudahan bisa ngambil ibu yang lain. Nanya sama temennya, motor ngambil ibu maksudnya bagaimana? Ya berkat motor ini kamu ketemu jodohmu. Masya Allah. Mau? Yang belum nikah itu loh. Mau enggak didoakan seperti itu? Ada loh motor bawa jodoh. Pernah tahu ceritanya? Wah ini gak enak ya. Saya pernah ketemu salah satu anggota kepolisian bersama istrinya. Saya nanya, ketemunya di mana? Terus senyum, pas nilang, Beb. Artinya nilang proses hukum yang betul ya, proses hukum yang betul. Kenalan, akhirnya jadi jodoh. Ini motornya bawa jodoh, yang ditilang orangnya atau motornya? Ya motornya kan dia. Motornya, motor ini bawa jodoh. Motor bisa bawa rezeki yang besar. Gara-gara motornya mogok. Kebetulan mogok di depan rumah orang. Ternyata orang itu sahabat yang lama hilang. Akhirnya ketemu, kemudian dapat rezeki yang besar. Enggak sedikit kisah-kisah nyata model seperti itu. Mau motor, mau mobil, mau rumah, mau jam tangan, mau uang, mau emas, mau apapun. Jangan ada yang didoakan buruk. Termasuk doa buruk itu apa? Dipercayai dengan keburukan. Masya Allah itu. Wah dia itu orang kok yang percaya. Saya kalau buka toko di rumah itu gak akan bisa laris. Loh, kenapa begitu? Ya karena rumah itu sejarahnya rumah ruwet. Nah kalau bawa toko murah. Murah. Nah terus ya udah saya nggak akan buka toko di situ. Kalimat yang seperti ini doa buruk pada harta. Doa buruk pada harta. Yang menarik buat saya, Baginda Muhammad SAW itu dalam hadits ini membagi 3 hal besar. Yang pertama, jangan doakan buruk dirimu. Yang kedua, jangan doakan buruk anak-anakmu. Yang ketiga, jangan doakan buruk hartamu. Saking perhatiannya Nabi Muhammad SAW, bahwasannya kalimat yang buruk ini sangat berbahaya dan bisa menjadi keburukan yang luar biasa. Ada enggak yang sugesti sama tempat, ini tempatnya enggak bagus gitu, ada enggak itu? Ada kan ya? Oh ini jamnya enggak cakep nih, kalau saya pakai kok selalu ada saja. Ada loh yang model begitu. Ya, sehingga jamnya enggak pernah dipakai. Ada lagi yang model kerudung itu, ibu-ibu ini. Kerudung yang satu itu kalau saya pakai selalu saya mengalami penyakit. Sakitnya macam-macam. Kudungnya enggak salah, yang salah siapa? Lidahnya ini loh. Lidahnya. Nah ikhwani rahimakumullah. Berdasarkan sabda Nabi tersebut SAW kita bisa mengambil hikmah. Bahwasannya kita ini bisa ngomong yang baik. Kenapa kita kok enggak mau pakai, justru suka ngomong yang kurang baik. Nah insya Allah Kamis depan itu malam nisfu Sya'ban. Betul ya? Enggak ada khilaf toh? Tidak ada perbedaan penanggalan kok setahu saya. Hari Kamis malam Jumat itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu datangnya setahun hanya sekali. Malam purnama. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, malam purnama bulan Sya'ban. Bahasa Arabnya, Lailatul Nisf min syahri Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Pas malam 15.
Memang angka 15 tiap bulan ini kan punya keistimewaan ya. Kita disuruh puasa sunnah Ayyamul Bid. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15. Karena bulan di kala purnama itu sangat indah. Ya sangat indah. Maka fase-fase menuju purnama ini di antara hikmahnya kita disuruh ibadah puasa. Dan memang ketika rembulan itu purnama berpengaruh kepada bumi. Sehingga pasang surutnya air laut itu juga ada hubungannya dengan rembulan. Nah bulan di kala purnama, bulan Sya'ban ada keistimewaan. Ya di situ Allah memberikan ampunan yang luar biasa dan hajat-hajat kita secara khusus di malam itu mendapatkan perhatian khusus. Mendapatkan perhatian khusus. Makanya jangan sampai kita lewatkan. Insya Allah kalau di Masjid Ar-Raudhah tiap tahun kita habis maghrib, sholat sunnah ba'diyah, setelah itu sholat sunnah awabin 6 rakaat. Sambil kita baca Yasin setelahnya, kemudian doa. Nah Kamis depan, ini kan malam Sabtu ya. Nah malam Jumat depan insya Allah kita sholat maghrib berjamaah di Masjid Ar-Raudhah untuk kawan-kawan semua ini yang hadir di sini. Kemudian sholat sunnah awabin berjamaah dan kita baca doa malam nisfu Sya'ban berjamaah. Ngucap yang baik-baik. Kalau ada orang nanya, Bib, doa malam nisfu Sya'ban itu ada dalilnya tidak? Ini saya jawabnya paling asik ini. Kalau untuk doa kamu tanya dalil, saya nanya kamu hidup dalilnya apa? Doa itu enggak butuh dalil, saking terlampau jelasnya dalilnya. Manusia hidup ini kan ya memang ya doa sama Allah. Nah kalau kamu enggak doa sama Allah terus mau doa sama siapa? Setiap saat kita suruh berdoa, setiap setiap malam disuruh berdoa. Loh kenapa malam nisfu Sya'ban kok dikhususkan? Ya memang dikhususkan. Nah kenapa kamu kalau happy anniversary kok mau khususkan? Makan malamnya kok malam itu istimewa. Loh itu kan mau mengenang hari pernikahan kami Bib. Oh ngono, no hari pernikahanmu istimewa. Ya, ulang tahunmu istimewa gitu. Kalau yang lain dalam agamamu kamu anggap biasa-biasa saja, enggak boleh diistimewakan, begitu. Rasulullah SAW mengistimewakan malam nisfu Sya'ban. Tiap bulan itu tanggal 13, 14, 15 selain hari tasyrik, kita diperintahkan puasa. Saking istimewanya tanggal 15. Ya banyak itu riwayat tentang bagaimana kita disuruh berdoa di malam nisfu Sya'ban. Tapi kan doa yang disusun sama ulama-ulama itu enggak ada dalilnya Bib. Enggak ada dalilnya Kiai. Itu doa bukan dari Nabi. Masya Allah. Apakah setiap doa kita harus dari Nabi? Bu, jadi kamu kalau mau minta jodoh yang ganteng Bu, itu apakah doanya harus dari Nabi Muhammad SAW? Ya doanya dari Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu ya tambahono. Nggih, Gusti penyejuk hati tapi ganteng ya Allah. Boleh enggak nambah gitu? Boleh. Minta. Nah, termasuk dalam kategori doa itu ajaran Nabi karena Rasul menyatakan Allah mewahyukan ud'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Nah kalau Allah udah nyuruh minta berarti kita ya mintalah sakarepmu sing penting sing apik. Mau pakai bahasa apapun bagus, kalau pakai bahasa Arab lebih bagus. Kenapa? Karena itu bahasanya Al-Quran dan itu bahasa Nabi Muhammad SAW. Dan itu nanti bahasa kita di surga. Walaupun kita ini orang Jawa, nanti kalau masuk surga
ora iso basa Jawa. Waneh. Londo masuk surga, gak bisa bahasa Belanda. Ngerti kok ngomongnya? Mana anta? Wah, Masya Allah, koncone ngakak. Ya kan reso basa Jawa ya. Fasih berbahasa Arab, lughatu ahlul jannah. Otomatis, ya otomatis. Makanya kita di dunia ini latihan yang banyak. Ngapalno donga-donga bahasa Arab, biar apa? Biar nanti kita termasuk punya ciri-ciri penghuni surga. Ya ciri-ciri penghuni surga berbahasa Arab. Lah aku tak latihan, meskipun kalau di hati ya dongone bahasanya ya sak karepe dhewe. Contoh misalnya, Allahumma, itu bahasa apa itu? Bahasa Arab toh ya? Artinya apa? Duhai Allah. Betul? Nah, saya misalnya mau doa, cukup Allahumma, Allahumma, Allahumma. Yang keluar dari lidah saya, di hati saya, ya macam-macam. Gusti duwe, Gusti macam-macam. Ya Allah sehat, ya Allah ilmu, ya Allah senang, ya Allah di hati. Pakai bahasa macam-macam. Tapi yang muncul di lisan bahasa Arab. Karena doa itu bahasa hati. Cuman lisan kita ngucap pakai bahasanya Rasulullah SAW, ada nilai tersendiri, ada pahala tersendiri. Ikhwani rahimakumullah. Tambah sedikit lagi boleh enggak? Karena udah habis waktunya. Kenapa? Enggak kroso. Jenengan enggak kroso gitu. Duduk, seruput. Saya dari tadi udah dicepakkan, mau nyeruput kok ya enggak iso ya. Tapi ini sekarang waktunya seruput. Monggo tunjuk. Nah ini salah satu penyebab doa itu tidak terwujud, tidak qabul. Gara-gara ucapan yang jelek semacam ini. Mau saya bacakan. Dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'autu rabbi falam yastajib li, muttafaqun alaih. Riwayatnya Bukhari Muslim. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu kalau berdoa akan selalu diijabahi, dijawab, dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Syaratnya malam ya'jal. Selama dia tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Selama dia tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kesimpulan bagaimana? Yaqulu, dia berkata, qad da'autu rabbi. Saya udah doa, tapi Allah enggak ngabulin. Ana lho sing ngomong ngono. Ada enggak? Wah, itu saya pernah itu, Bib. Contoh misalnya, doa minta suami yang soleh. Bagus atau enggak bagus? Jadi ada seorang wanita belum menikah, minta sama Allah suami yang soleh. 2 tahun dia minta, ya Allah beri saya suami yang soleh, ya Allah beri saya suami yang soleh. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi belum nikah-nikah. Belum nikah. Akhirnya dia berhenti berdoa. Temennya kemudian nanya, kamu kok gak nikah-nikah kenapa? Belum dapat jodohnya. Lah minta sama Allah, wis tapi gak entuk. Sudah minta saya, tapi gak dikasih. Ini yang menyebabkan doanya gak terwujud. Kalau orang yang yakin sama Allah Ta'ala, saya minta pasti dikasih. Saya minta pasti dikasih. Kalau ternyata waktunya itu agak lama, lama, berarti dikasihnya besar. Dikasihnya bagus. Kenapa? Inden mas,
Barang inden itu mahal atau enggak mahal? Mahal. Kalau yang ready stock, pasaran. Betul kan ya? Kalau inden berarti mahal. Ready stock, pasaran. Makanya kalau kita kok doa belum tampak hasilnya, jangan ngomong aku sudah doa tapi belum kabul. Nanti kalau temennya nyindir, temennya nyinggung, gimana kamu itu? Kok belum nikah-nikah? Inden. Sudah inden, ya tunggu saja nanti akan muncul ngageti. Wah, pede gitu. Itu malaikat senang dengan hamba Allah yang model begitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah ragu kepada Tuhannya, nggak pernah ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah itu cukup, sekarang penutupnya. Belum selesai. Kita kan udah bahas satu hadis ya, tambah 1, 2 hadis. Alhamdulillah insyaallah barokah manfaat. Nah, saya ini sudah lama nggak nulis buku. Baru mau mulai nulis. Sudah saya mulai dikit-dikit. Target saya, ini hari apa sekarang ini? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, insya Allah Rebu selesai nulis insya Allah. Targetnya. Cuman tamunya enggak berhenti-berhenti. Lah nulisnya kapan? Ojo mbok pikir, urusanmu. Aku ora mikir kok kowe melu mikir. Nah, tugas kita kan punya cita-cita, berusaha, kan betul ya? Ya kasih target. Nanti gimana? Orang kok mikir gimana-gimana. Ciri-ciri orang mumet itu. Ciri-ciri orang mumet akan mikir gimana? Lah piye? Lah terus piye? Nah, ini ciri-ciri ahlu mumet. Paham? Tapi kalau orang-orang yang enggak mumet nyantai aja. Kapan selesainya? Insya Allah Rebu. Nah gimana? Loh ya toh mumet toh. Nah, pokoknya dijalani. Mulai ditulis. Harapan saya sebelum Ramadan sudah bisa saya launching di Majlis Ar-Raudhah dan juga bisa saya launching nanti di Masjid Raya Bintaro Jaya, Solo sama Jakarta, insya Allah. Judulnya apa? Tuh layar monitor yang besar tuh dilihat. Solusi. Judulnya bagus ya? Butuh solusi enggak? Butuh solusi enggak? Beli bukunya. Solusi. Jadi nanti kalau ditanya sama orang, kamu punya masalah? Sudah punya solusi. Mana? Ini. Bukunya. Insya Allah harganya Rp100.000 insya Allah. Dan itu nanti hardcover. Agak premium bukunya. Bagus. Harapan saya ya. Covernya sudah desainnya selesai. Isinya baru diorek-orek. Di antara isinya, mau bocoran, boleh? Nah, ya, ini baru di sini loh ya. Solusi itu ada di hadapan mata. Tapi seringkali tak tampak oleh manusia. Karena kesombongan yang menguasai jiwa. Wah, bahasanya A semua ya. Sok puitis. Penjelasannya bagaimana? Dalam sebuah ayat Allah menyatakan yang maknanya, aku akan palingkan tanda-tanda kebesaranku dari orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang sombong itu nanti enggak akan bisa melihat petunjuk ilahi. Enggak bisa. Jangan kamu bayangkan orang sombong itu orang yang bentak-bentak orang. Jangan kamu bayangkan orang sombong itu yang pamer kekayaan. Bukan itu. Yang dimaksud bukan yang itu. Tapi yang dimaksud kadang-kadang orang sombong itu orangnya santun loh ya. Monggo silahkan. Orangnya mungkin banyak senyum, mungkin. Tapi sombong dia. Bukan sombong pada manusia. Dia sombong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kesombongannya? Aku bisa. Aku
mampu. Aku punya ilmu. Aku punya harta. Aku punya, aku bisa, aku mampu, aku punya, aku bisa, aku mampu. Allahnya tidak dihadirkan di hatinya. Jadi dia kalau melakukan sesuatu itu merasa aku bisa. Kalau mentok baru manggil Allah. Gusti ya Allah, mentok. Ini sombong. Nah orang yang masih menggunakan sarana dan prasarana sebagai andalan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan masalah dan tak akan bisa melihat solusi sebelum dia tinggalkan sarana dan prasarana tadi dan bergantung pada Allah yang Maha Kuasa. Contoh, wah ini bocoran bukunya kepanjangan. Boleh ngasih contoh? Nabi Musa alaihissalam ketemu laut. Sarananya biar selamat apa itu? Harus ada kapal, betul? Sarananya ada enggak? Enggak ada. Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Biar selamat sarananya apa? Pasukan dan senjata. Semua sarana dan prasarana tidak dimiliki. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, pasti Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya saat itu Nabi Musa alaihissalam tidak menyombongkan diri mengatakan aku punya solusi. Enggak, pakai akalnya berpikir aku akan solusikan. Tidak. Tapi menzerokan diri, nol. Aku enggak punya apa-apa, aku punya Allah. Nunggu, ya Allah, apa solusinya? Ini mahal nih. Nah bocorannya, burung bayar gratis di sana. Nah disitulah Allah mengatakan pukulkan tongkatmu ke laut. Ternyata solusinya itu ya aneh. Karena Allah tidak pernah mau memberikan solusi yang bisa diperkirakan oleh orang-orang yang suka pakai akalnya untuk mensolusikan. Solusi Allah itu serba ajaib, surprise dan asyik. Pukulkan tongkatmu ke laut. Bukan didatangkan kapal, bukan dikirimkan pasukan malaikat, enggak dikirimkan angin ribut, enggak dijadikan macam-macam. Ya, lautnya enggak tiba-tiba belah, enggak. Atau lautnya jadi kering, enggak. Lautnya tetap laut. Ganasnya tetap ganas. Tapi dikasih perintah sama Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Ini kalau tak pukulkan jadinya apa ya? Teklek. Pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya pun dibelah sama Allah jadi dua. Hasilnya Nabi Musa selamat, umatnya selamat, Fir'aun dan bala tentaranya tamat. Betul? Nah solusi semacam ini datangnya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Wah kebanyakan contoh. Nah. Tapi enggak apa sih, nanti biar beli bukunya. Iklan dulu. Nabi Yunus alaihissalam ditelan sama ikan paus. Berapa hari? Kalau dalam tafsir disebutkan, saya kalau enggak salah 40 hari. Itu dalil kholwat adalah 40 hari. Ditelan ikan paus. Ada enggak solusinya? Coba kalau kita pakai akal kita. Ben muntah. Ayo muntah gitu ya. Biar dilepeh gitu. Nabi Yunus enggak menggunakan akalnya. Menzerokan diri pakai imannya. Kontak yang maha kuasa. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikosongkan dirinya, kontak Allah terus. 40 hari dikeluarkan. Nah masuk akal. GPS saja nggak bisa itu. Radar pun nggak bisa menjangkau. Betul kan ya? Radar nggak bisa menjangkau. Kan kalau ada yang itu loh, yang tenggelam-tenggelam itu kan biasanya ada radar untuk ngecek. Ternyata tidak terlihat oleh radar. Nah itu ikan pausnya Nabi Yunus yang nggak terjangkau sama
radar di kedalaman yang sangat dalam. Gak ada manusia yang tahu. Malaikat saja kaget kok. Loh, itu suara yang kami kenal, tapi kok di tempat yang tidak dikenal. Ya, sautun ma'rufun. Suara yang dikenal tapi tempatnya aneh, gak dikenal. Itu suara zikirnya Nabi Yunus alaihissalam di kedalaman laut. Sama Allah Ta'ala dikasih solusinya apa? Ya masalahnya itu jadi solusi. Masalahnya apa? Ditelan ikan. Solusinya apa? Dimuntahkan sama ikan. Selesai. Ternyata solusinya nggak butuh solusi. Nggak butuh mikir, nggak butuh ruwet, cuman duduk santai. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 40 hari. Tiruan. Ya enggak usah 40 hari, maksudnya kalau habis sholat witir ya dibaca 70 kali. Itu zikir yang menjadi solusi nantinya. Dah, nanti pengajiannya ganti solusi. Cukup ya? Ini kok belum ikhlas semua, kenapa ini? Covernya bagus enggak? Yang bagus covernya atau fotonya? Jadi kalau lihat wajah saya langsung wajah solusi. Jadi nggak perlu curhat lagi. Jadi kalau Anda mau curhat langsung tak kasih buku. Selesai. Nggak usah curhat. Habib saya ini. Nah, selesai. Solusi. Nah, mudah-mudahan buku itu bisa selesai. Amin. Barokah, manfaat, ya. Dan bisa jadi solusi untuk yang menulis dan untuk yang membacanya kapanpun dan dimanapun. Amin. Dan mendatangkan rezeki yang banyak, yang barokah, yang berlimpah ruah dari segala arah, enggak pakai susah payah untuk saya dan untuk semuanya. Al-hadziniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih, mohon maaf jangan lupa makan dulu baru pulang ya. Dan masih hujan, nyantai dulu aja ya. Kalau enggak bak mantel, jangan sampai masuk angin. Sadar diri, usia enggak muda lagi. Iya, kecuali yang masih muda. Saya ini sudah tidak muda, karena sudah di atas 40 tahun. Tapi yang gayanya masih seperti anak muda. Kadang-kadang saya itu lupa. Kalau sudah mulai itu tua, enggak ya lari. Wah kayak ini banter, tapi gak maju. Itu kan lupa ya, usianya udah tambah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah teruntuk Hababah Ragwan binti Muhsin Asgaf dan teruntuk keluarga kami semua, keluarga antum semua yang telah meninggal dunia. Semoga diletakkan ruhnya di alam barzah sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan kita mendapatkan keberkahan dari keberkahan beliau-beliau semua. Dan kita diberi umur yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, keridhaan, kesehatan.
kebahagiaan dan kelak diakhiri dengan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.